Dia masih ngos-ngosan terus ngeliat muka gue, putihnya hilang bang. Bagian mata nih putihnya hilang, terus jadi hitam semuanya. Terus dia cuma bilang, gue nggak mau di sini. Di Pangunyangan Badak itu pun itu satu daerah, satu ketinggian gitu dengan pasar setan yang diakui. Kalau itu menurut gue sih bang. Okay. Begitu yang tanjakan yang pas terakhir mau tempat Arban, itu gue ngeliat di depan gue tuh jalur tuh besar bang. Terus gue tiba-tiba jalan, tiba-tiba Bang Iwan bilang, "Ayo Pe, jalurnya ke sini bukan ke sana gitu." Itu jalur bang. Gitu. Akhirnya gue gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel Samawe Adventure. Mantap. Dengan gue Awe dan sama sahabat gue masih Bang Epe. Gue selalu ya Bang. Masih Epe gitu gue lewatin. Udah bukan masih Epe Bang. Oke. Selalu Epe. Selalu Epe gitu. Oke, baik. Ya guys, mudah-mudahan kita terus sama-sama. Ya, Bang. Oke, siap. Kita mau cerita sedikit nih Bang. Ya. Ya teman-teman kan banyak yang tanya kemarin, gimana Bang mendakian Ciremai kemarin? Cerita mistisnya. Hitung-hitung apa ya, bayar utang kita lau Bang ya. Iya, lau bayar utang sambil nunggu vlog selesai. Wow, vlog juga kayaknya nggak selesai ya? Nggak selesai. Apa ini bukan bagian dari vlog yang kita zip jadi satu perjalanan gitu? Kayaknya nggak usah ya. Nggak usah ya. Nggak tahu kata editor gimana? Gimana Bang Editor? Gimana Bang? Oke, siap. Serah kita kan ya? Serah editor mas, serah kita. Serah kita. Editor kita gitu. Kita editor. Iya. Oke. Ya pokoknya kemarin agak sedikit cerita ya. Ya. Sama Awe Adventure Sambil gua ngopi ya. Oh, siap mangga. Ya. Kita jalan 25 orang untuk pendakian ke Gunung Ciremai via Palutungan. Tanggal apa sih kemarin sih? Tanggal 3 dan 4 ya? Iya, tanggal 3 dan 4 kemarin ya? Iya, Oktober. awalnya berjalan normal sih, tapi ternyata banyak trouble, bukan banyak trouble sih ya. Ada kendala gangguan mistis juga ya Bang, gangguan mistis yang menghambat perjalanan kita. Satu, keduanya itu faktor cuaca Bang. Faktor kondisi alam ya. Iya, faktor eksternal. Iya, dan itu juga di luar apa ya? Bukan di luar prediksi sih, tapi di luar ranah kita untuk bisa mengkontrol gitu ya. Iya. Kalau teman-teman bilang kita selalu ada cerita mistis kalau naik gunung tuh pasti ketemu yang ini gitu. Cuma kemarin kita nggak merencanakan seperti itu ya. Nggak merencanakan. Ya biasa seperti sistem pergerakan atau apa gitu kan, normal semua gitu. Cuma lagi-lagi hal itu kan bonus Bang ya. Bonus Buat konten. Kebetulan ada beberapa cerita gitu. Yes, ada bukan beberapa lagi Bang. Ini gue rasa sih dari mulai naik sampai turun ya, ajar gitu kan. Kalau gue mau ceritain, ya kita akan ceritain sih itu. Tapi gue akan sebut nama teman-teman gue secara inisial kali Bang ya. Iya. Secara inisial, jadi gue naik 25 orang itu ada 4 orang ya. 1, 2, 3, 4 orang ya. 4 orang yang 5 enggak yang 6 orang perempuan, sisanya laki-laki. Cuma di 6 orang perempuan ini ada 3 orang yang bisa punya kemampuan untuk bisa melihat dan terindikasi ya. Bukan terindikasi sendiri. Tiga-tiganya memang punya kemampuan untuk itu. Dan 1 laki-laki juga bisa gitu. Kita sebut inisialnya. 1 yang perempuan itu ada inisial A, inisial P, inisial W lah gitu ya. Laki-lakinya inisial I gitu. Iya. Gue ceritain dari starting. Start kita jam 9 teman.
jam 9 pagi. Iya. Agak molor 1 jam ya, karena kita udah bahas masalah protokol itu ya. Iya, karena protokol, jadi emang kita harus cek segala sesuatunya, jadinya agak mulur. Jam perjalanannya harus jam 8, ternyata kita baru bisa jalan jam 9 emang. Awalnya lancar sih, lancar. Tapi dimulai di pos Cigowong. Dari Cigowong, nah itu tuh dari si inisial P ini. Kebetulan kan gue sama lo juga kan berjalan bareng lah ya sama dia. Iya. Gue sweeper sama biasa Bang kita sweeper gitu ya belakang gitu. Karena dia lambat jadinya kesapu terus sih sampai kita. Jadi akhirnya bareng sama kita, bareng sama sweeper. Nah, sampai Cigowong juga, sebelum sampai Cigowong tuh udah mulai tuh dia. Bang, gue ngerasain ini, ngerasain itu, ngerasain ini. Hanya sebatas merasakan. Terus akhirnya sampailah Cigowong dengan kondisi dia juga agak lemah secara fisik. Terus akhirnya gue tawarin, Kak, lo mau lanjut turun atau tidak? Mau lanjut naik atau mau turun? Gitu kan. Kenapa gue tawarkan itu? Karena secara fisik walaupun dia agak lemah, tapi tetap masih bisa gue dorong ke atas gitu kan. Cuman kalau secara mentalnya dia udah mau drop, dia mau turun ya, oh ya ayo gue antar turun gitu kan ke bawah. Kebetulan juga kan ada jalur evakuasi dan masih ada kendaraan motor yang bisa mengevakuasi siapapun yang butuh evakuasi gitu kan. Ternyata dia memilih terus lanjut. Gue berempat jalan. Gue, Akmal, perempuan inisial P dan cowok inisial I. Yang gue bilang tadi inisial I dan perempuan P ini punya kemampuan yang lebih gitu untuk bisa berkomunikasi atau melihat, berinteraksi dengan makhluk astral gitu. Begitu mau nyampe pos 2 Kuta pos 2 ya Bang? Iya, pos 2 Kuta. Nah kebetulan Bang Epe jalan duluan ya Bang ya. Terus gue yang paling belakang tuh berempat. Jadi posisinya gue ngejarin Evan karena kita ada beberapa yang tertinggal gitu ya dan masih bersama tim sweeper. Sementara tim Evan kan harus bikin tenda di atas, jadi gue tugas karena udah ada Bang Awe sama Akmal, gue duluan gitu kan. Siap, jadi bagi tugas lagi buat Bang Epe bawa beberapa tenda, bawa flashlight segala macam, jadi Bang Epe ngejar untuk bisa sampai lebih awal gitu. Oke, singkat cerita pas mau sampai ke Kuta, pos Kuta itu pos 2, dia bilang, Bang, kita di sini lama nggak? Oh ini nggak, sebentar lagi. Gue nggak mau lama-lama di sini. Dia tuh jalan pelan Bang, jalan pelan banget karena sakit. Tapi tiba-tiba pas persis di pos 2 itu di tulisan Kuta, sebelum lari, dia itu seperti mau nusuk. Dia pegang trekking pole, terus dia ngelihat, mandang ke teman gue nih, salah satu peserta juga yang namanya yang inisialnya I, ini cowok, seolah-olah dia mau menusukkan trekking pole-nya dia ke matanya inisial I, ini si cowok inisial I. Tapi untung ketahan sama si I ini. Habis itu kayak bukan disengaja, kayak bukan nggak disengaja karena posisi dia melihat bukan orang lagi trekking pole kan harusnya kan ke bawah gitu ya. Dia seperti mau menusukkan itu ke wajahnya si inisial I gitu ya. Nah habis itu kaget dong inisial I di tepi segini, terus dia jalan, terus tiba-tiba, Bang, gue nggak mau di sini, harus buruan, lari. Jalan tuh pincang deh Bang, maksudnya pincang tuh karena bagian selangkangan sini dia bilang merasa sakit gitu kan. Jadi jalannya pelan banget. Terus tiba-tiba dia lari Bang. Dia lari pakai dompet kecil kan, pakai waistbag. Lah gue bawa keril. Gue harus ngejar dia tapi kan. Dan tapi alhamdulillah. Posisi trek itu ini ya. Posisi trek dari Cigowong kan begitu banget tuh. Jalur air. Terjal. Gue kejar, terus gue pegang. Kan dia di depan gue pegang, dia nengok. Dia masih ngos-ngosan, terus ngeliat muka gue, putihnya hilang Bang. Bagian mata nih putihnya hilang, terus jadi hitam semuanya.
Terus dia cuma bilang, gue nggak mau di sini, gue mau buru-buru, gue nggak mau di sini, gue nggak mau di sini. Ya udah gue bilang, lu tenang, udah jalan-jalannya. Cuman sebatas bicara itu aja, habis itu normal lagi. Maksudnya normal lagi tuh matanya kondisi langsung putih hitam lagi guys, kayak manusia normal, terus jalan lagi. Udah itu gangguan pertama yang gue rasain gitu kan. Gangguan pertama gue rasain. Terus akhirnya gue ketemu lu lagi kan, karena gue kontak lu kan, Bang, gue informasi lewat HT ke Bang Epe, Bang kayaknya lu harus jalan bareng gue lagi gitu kan. Jadi posisinya itu gue sudah jalan duluan ngejar tim yang depan, itu gue jalan sendiri ya. Dalam arti kalau gue sempat ngelihat temen orang terakhir yang tim terakhir itu ya, covernya hijau gitu, cuma terlalu jauh karena beban gue juga agak terlalu berat gitu ya. Jadi gue jalan sendiri, ke belakang juga terlalu jauh, ke depan juga terlalu jauh, dan pada saat pas tek tanjakan itu baru gue dengar HT dari Bang Awe, Bang Epe tahan dulu gitu kan. Akhirnya gue tahan. Itu lama itu gue nunggu Bang Awe datang gitu kan. Sempet sholat gitu ya. Iya sempat sholat lo ya. Gue pas nyampe pas tuh lagi sholat ya. Ya, udah nunggu terlalu lama baru kelihatan covernya Akmal dari bawah gitu kan, warna merah. Nah itu paling ada kali setengah jam gitu gue nunggu Bang. Iya lumayan sih, agak jauh juga. Oke, lanjut cerita gue dari itu. Terus kita saking pelannya jalan, kita akhirnya bisa nyusul tim yang di atas kita tuh ya. Tim kedua ya, tim kedua kita papasan bareng. Terus mau maghrib, saking lambatnya kita jalan itu jam 5:30 sore baru mau sampai Pangguyangan Badak Pos 3. Pangguyangan Badak Pos 3. Oke, Pangguyangan Pos 3 dan hujan. Akhirnya kita putusin untuk break sholat maghrib sekalian berteduh lah ya, berteduh dulu. Itu hujan udah agak kan awalnya kondensasi gitu ya, tiba-tiba bukan kondensasi lagi gitu. Yang kedua atau ketiga langsung hujan tuh lama banget, dan sempat kita mutusin untuk break di Pangguyangan Badak ya Bang ya. Iya betul. Nah, bikin bivak ya. Betul, kita bikin bivak dulu, sholat terus ada yang istirahat. Nah yang pas istirahat itu ada sesuatu lagi yang tanda kutip lagi nih. Kalau tadi kan dari gangguannya dari inisial P. Nah ini dari inisial A. Perempuan juga. Oke. Perempuan juga inisial A gitu. Dia itu, Bang, duduknya di sebelah sini. Bang, duduknya sebelah sini gitu kan. Jadi dia duduk ya di dalam leset sih, cuman dia menghadap ke batang kayu yang rubuh. Batang kayu yang besar yang rubuh. Dia tuh bilang bahwa ada orang yang duduk di situ dan buruk rupa lah gitu kan. Di batang kayu itu. Makanya gua terus Bang Caca, terus siapa lagi ada Bang harus Gigi duduk juga. Bang Gigi harus duduk di situ dan menghalangi pandangan si inisial A ini biar nggak secara langsung melihat si makhluk itu yang buruk rupa ini yang terlihat oleh si A. Dan gue ingat gini Bang, lu tahu cerita gue yang sama Bang Iwan masalah pasar setan? Iya. Itu yang gue agak worried juga ya. Jadi emang sebelumnya kan kita cerita yang kalau teman-teman ngeliat yang cerita sama Bang Iwan gitu ya, yang itu pasar setannya lewat Apuy. Nah, di Pangguyangan Badak itu pun itu satu daerah, satu ketinggian gitu dengan pasar setan yang di Apuy. Kalau itu menurut gue sih Bang. Oke. Dan kayak gue agak worried sebenarnya. Iya benar. Dia pun si inisial A ini bilang, Bang, di situ ramai banget. Di situ ramai banget. Iya, pikiran gue ya udahlah itu. Mungkin pada situ gue nggak ngeliat mereka Bang. Gue nggak ngeliat mereka gitu kan. Tapi ya merasakan tetap ada, dan gue merasakan itu. Dan akhirnya kita break agak lama di situ ya, karena hujan agak deras juga lama. Nah pas hujan mulai berhenti, kita mulai jalan lagi tuh. Pas mulai mau jalan, teman kita satu peserta lagi perempuan ya Kak Septi nggak apa-apa. Ini Kak Septi ini nggak ada hubungannya sama siap. Nah gue akan sebut namanya kalau dia tidak ada ininya gitu.
Kak Septi ini sakit kakinya ceritanya, kaki kanan. Iya, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba sakit. Entah itu karena kesemutan kelamaan kita istirahat gitu. Cuma kalau misalnya dipukul ya bukan maksudnya menyamaratakan gitu ya. Cuma tiba-tiba aja gitu loh dia doang sakit. Padahal sih awalnya sehat-sehat aja. Iya, awalnya sehat-sehat aja. Dan duduk, tahu-tahu sakit gitu. Gue itu yang nggak paham gitu kan. Nah akhirnya gue berpikir, gue timbang. Gue berpikir agak lama, gue ngeliatin teman-teman yang lagi pada stretching. Kan sebelum trekking lagi, stretching lagi karena kita lama kan. Lama break, terus kita stretching ulang. Coba bimbing Kak Septi itu untuk bisa tetap bisa jalan dengan normal. Akhirnya kita tanya Kak Septi. Sebelum Kak Septi tanya, gue nanya Kak Septi, gue sempat mutusin sih sama Bang Epe. Bukan mutusin sama Bang Epe, tapi gue sendiri yang, Bang, kalau misalkan Kak Septi masih kayak gini, dalam waktu 5 menit ke depan, gue mau kita camp di sini. Iya, gitu. itu gue agak worried gitu. Gue dengan kondisi yang agak lama seperti itu, terus lu udah kelihatan, maksudnya dalam arti ada sesuatu yang kayak ada sesuatu gitu ya. Cuma kan gue nggak mungkin nanya, dia pasti ada hubungannya sama mistis gitu kan. Dan gue udah kepikiran, wah nih jangan-jangan Bang Awe mau untuk camp di sana gitu kan. Cuma gue pribadi tetap mutusin untuk tetap jalan ngejar temen tim yang di Arban gitu kan. Cuma kalau ngeliat kondisi yang seperti itu ya paling gue balikin lagi untuk teman-teman gimana mampu atau enggak gitu. Dan kebetulan Bang Awe juga akan menanyakan juga sama peserta ya. Yep. Jadi kebetulan rame 1, 2, 3, berapa orang gitu ya? 8 orang ya. Kita 8 orang paling terakhir. Jadi banyak kan, masih banyak yang support. Terus tanya sama Septinya, gimana Kak Septi kuat nggak? Kuat kok. Kita bisa cuman pelan-pelan gitu. Terus teman-teman juga nggak apa-apa Bang, nanti kita backup. Alhamdulillah sih. Akhirnya kita putusin jalan. Padahal gue udah survei lokasi ya waktu yang gue lihat lu kemungkinan kita akan camp di sini gitu kan. Yes. Gue udah lihat tempat yang paling rata gitu. Cuma tetap gue kalau ditanya gue tetap pengen lanjut gitu sebenarnya. Iya. Sebenarnya ada 2 pertimbangan Bang. Pertama, kekhawatiran gue kalau camp di situ adalah gangguan. Gangguan itu bukan merujuk ke Septi tapi ke si inisial A. Si inisial A ini. Karena sangat kuat di situ dan energinya si A ini sangat bisa untuk bisa berkomunikasi dengan mereka gitu kan. Takut-takut dia nggak bisa kontrol segala macam, itu saya nggak takutin. Cuman kalau gue paksain naik atas, ya ini kondisi fisik Kak Septi takutnya cedera lebih parah segala macam, malah lebih repot kan, malah lebih banyak menyusahkan orang gitu. Tapi pada saat ada pertimbangan putusannya dan cuman 1 pos lagi kan ibaratnya. Dan itu nggak terlalu jauh lah, sekitar 1 jam setengah. Ya kita putusin jalan kan. Dan alhamdulillah kita jalan bener-bener kompak lah gitu, kompak segala macam. Kondisi masih gerimis pada masih gerimis. Kompak terus kita jalan sampai Arban itu sekitar jam berapa ya? 10. Sebenarnya kalau lihat dari schedule atau itinerary yang based on ini ya, update gue bikin yang di itu schedule kita itu 1,5 jam gitu ya. Cuma ternyata kita nggak sesuai dengan ini ya. Maksudnya 6:30 maghrib dah, jam 6 lewat lah, hampir 6:30 itu sampai di Arban itu 9:30 Bang. 9:30 itu sangat lama karena kondisinya becek, terjal, licin, kondisi kaki cedera gitu. 1 cedera 3 indigo. 1 cedera 3 indigo. Repotnya untuk meladeni setiap beberapa langkah. Bang ada ini. Bang, gue lihat ini, Bang. Sebentar mata begini, Bang, itu ada ini, Bang. Wah. Yang inisial si P nih, perempuan yang inisial P itu kebetulan kan backup satu-satu tuh. Iya. Yang inisial I backup si Bang Gigi. A, terus Bang Gigi backup si A. Si inisial P ini gue yang backup nih sama Akmal yang backup. Cuman nih gitu,
bentar-bentar pegangan terus kaget gitu kan, lihat apa, wah gue bilang ini makin kacau nih. Cuman sudah, tapi alhamdulillah tuh ya sampai tanpa ada masalah yang berarti gitu, masalah yang berarti. Nah terus Ki Arban jam 9:30. Tunggu, sebelum Arban ada sedikit. Lo ya? Enggak, iya karena kan gue paling belakang nih, gue paling belakang gitu kan. Jadi pas saat lu backup si P ini, akhirnya gue ke bagian paling belakang kan. Terus gue inget kan lu ngomong apa? Oh iya. P, gue ini mulai lelah gitu kan. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba gue nggak energi gue habis. Iya, ini akan masuk gitu. Nah, itu yang gue bikin gitu kan. Apa ya, udah mulai rasa dia semakin berat, jadi makin berat sih. Dan kondisinya juga kan begitu lu setelah ngomong lu kayak gitu kan, lu jalan agak jauh kan. Nah gue akhirnya agak jalan ke belakang gitu kan. Jadi sempat kan gue kemarin bilang kan agak sedikit tenang bang, gue zikiran di belakang gitu. Iya. Jadi memang kondisi si makhluk itu nempel dari kuta. Dan gue bilang dia itu notes yang pertama ya, soalnya gue ada notes yang kedua, tiba-tiba gue langsung flashback ke belakang gitu ya. Sebelum kita melewati kuta itu, ingat gak lo yang kita nemu shelter yang gue bilang, bang ini ada bivak, gue bilang kan. Oh iya, itu tempat ini pemantauan burung elang kalau nggak salah. Terus tiba-tiba lu bilang itu bukan bivak gitu, tapi nanti deh ada sesuatu yang gue ceritain ke lu gitu kan. Iya. Gue agak bermasalah gitu, agak worried gue. Nih mistis lagi. Iya, pertigaan, bukan pertigaan sih, tempat apa namanya, pemantauan burung kalau nggak salah sih. Dulu ada bukan shelter bang, kayak gubuk. Kalau bilangnya sekarang tuh kayak pos RT lah gitu, kayak kan pos hansip. Iya. Cuman buatannya dari bambu sama gubuk sama apa, bukan jerami ya, pelepah kelapa itu kayak gitu. Dan posisi itu udah hancur, ketimpa pohon tumbang ya, gitu. Dulu gue pernah ngalamin perang dahsyat di situ loh, gangguan dahsyat gue di situ. Ini mau lu cerita atau enggak nih, atau ntar aja? Ya nanti aja deh. Pokoknya nanti aja. Okay. Karena cerita di tempat itu aja gila. Karena gue gini, pada saat gue diganggu, gue berempat begitu. Terus temen gue bilang, gue nggak jadi naik, gitu kan? Gue mau turun. Akhirnya temen gue turun, gue balik lagi ke situ. Gue ngecamp di situ. Oke. Jadi temen gue tuh turun dulu belum kayak gini ya, maksudnya belum kayak sekarang registrasi harus enggak. Dulu tuh temen gue turun akhirnya milih ngecamp di Puper. Oke, kalau misalnya itu nanti ceritain gimana? Iya nanti boleh lah gue ceritain. Mantap deh. Jadi gue flashback doang berarti. Iya, gue ngecamp sendiri di situ dan akhirnya ya gue sempet nggak sadar. Iya nggak sadar di satu hari lah, hampir satu hari gue nggak sadar itu karena kecapean. Bukan nggak sadar karena kenapa-napa, bukan kemasukan atau karena kecapean. Dan nanti gue ceritain. Oke. Cuman kan yang gue balikin pas lagi menuju ke Arban ya. Iya, kembali ke Arban. Gue kan sempet bilang sama lo, Pe, ya gue kan sempet ngerem nih, terus gue nyamperin lo kan. Iya. Pe, gue udah mulai lelah, gituin. Iya lelah. Kalau misalkan ini gue nggak sanggup lagi, udah nggak kuat, gue kalah aja, maksudnya gue habis energi. Ini sih makhluk masuk ke dia gitu kan, si makhluk masuk ke dia dan gue nggak tahu lagi bisa harus kayak gimana. Akhirnya alhamdulillah Bang Epe ngasih semangat ke gue bahwa lu tenang bang, gue di belakang gue jikirin, mudah-mudahan bisa lewat lagi nih. Ya sudah gitu, ya berarti masih tetap ada kawan gue yang bisa support, ya sudah gue jalan. Tapi beban lu sama beban gue bang, kalau lelah gue juga lelah bang. Bukan kalau secara beban iyalah, maksudnya secara beban bawaan lah ya. Kalau beban bawaan sih tetap beratan lo bang Epe pada saat naik gitu ya, pada saat naik beratan lo gitu. Cuman maksudnya lelah itu secara energi yang gue habiskan untuk ngeladenin hal-hal kayak gitu kan. Tinggal sampai Arban aman tuh bang ya? Iya aman. Sampai Arban aman. Ada tim yang jemput kita juga. Ada tim, ada Mas Wahyu, ada Suhada.
ada siapa namanya, Bang Iwan turun jemput kita. Pokoknya 4 orang lah, 4 atau berapa orang jemput kita buat bantuin bawa barang yang kita berat segala macam sampai ke Arban. Kurang lebih setengah jam perjalanan lah gitu. Tapi gue boleh nanya sesuatu nggak sama lo bang? Sebelum kita cerita yang masalah kita di Arban, itu dari awal yang kita ketemu yang lu suruh stop, lo ngerasa banyak yang merhatiin kita nggak sih di jalan? Sepertinya gue nggak sendiri. Yang stop mana nih? Yang waktu lu bilang stop dulu kan, gue sendiri di situ kan, yang gue bilang tadi gue sempat sholat nungguin lu gitu kan. Iya. Sepanjang perjalanan itu lo ngerasa ada yang merhatiin kita? Iya itu makanya si P ini kan juga tetap ngerasa nggak betah. Cuman simpelnya P bukan simpelnya ya. Lebih enaknya gitu. Dia akan bisa lepas konsentrasi kalau kita ajak ngobrol terus. Kita ajak ngobrol, kita bercanda, kita ledekin segala macam, dia akan bisa teralihkan gitu. Cuman kalau dia bengong aja sedikit, langsung cep gitu. Gitu kan. Soalnya waktu setelah mendekati Arban kan tim turun ke bawah. Terus beberapa teman nge-cover di depan gitu kan. Sementara akhirnya Bang Iwan gue suruh, "Bang, lu tahan dulu, lu jalan sama gue," gitu kan. Nah, sempat akhirnya Bang Iwan di belakang gue kan. Begitu mau jalan itu gue tahu jalur ya, maksudnya jalur itu kelihatan jelas ya bang. Maksudnya nggak mungkin lah ada jalur potong di sana untuk mendekati Arban. Yang begitu yang tanjakan yang pas terakhir mau tempat Arban itu gue ngeliat di depan gue tuh jalur tuh besar bang. Terus gue tiba-tiba tiba-tiba Bang Iwan bilang, "Ayo Pe, jalurnya ke sini bukan ke sana," gitu. Itu jalur bang. Gitu. Akhirnya gue gitu ya. Itu gue agak aneh juga sih, maksudnya bukan ini juga sih. Akhirnya gue coba tes, mungkin agak kejadian lucu gitu ya. Gue tanya, "Itu benar nggak Bang Iwan?" gitu. Tapi ternyata alhamdulillah benar Bang Iwan gitu. Dengan kode-kode tertentu. Kode-kode yang kita buat. Ya, siap. Itu doang sih paling. Jadi batanya kita yang tahu lah ya. Setan nggak ngerti lah. Padahal sama setan udah lebih denger bang. Gitu. Tapi emang worth itu, emang berat sih emang jalur itu sih. Oke, singkat cerita nih bang, kita sudah di Arban. Ngecamp malam itu benar-benar nggak ada masalah bang. Iya, nggak ada masalah. Benar-benar nggak ada masalah. Cuman masalahnya satu, hujan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kita putusin sudah kita camp di Arban. Terus ya memang gue udah mutusin jauh-jauh. Pas masih di pos 2 ya gue udah mutusinnya. Emang itu udah masuk ke ini ya, plan B sih bang sebenarnya. Iya, di kota dalam artian kita target kan kita mau ke Pasanggerahan 1 ya untuk camp, kemudian Arban itu untuk makan siang gitu. Cuma inkondisional jaga-jaga kita camp di Arban. Betul. Jadi gue akhirnya mutusin kan kalau jam 5 kita sampai pos terakhir, ya sudah di situ. Pos terakhir itu maksudnya jangan sampai gelap, kita di flying camp, di campsite mana atau pos mana, misalkan jam 5 udah sampai pos Arban ya sudah. Iya, stay Arban dari ini stay. Akhirnya kita pos 5 nyampe Arban, tim yang pertama ya udah akhirnya diriin tenda di situ. Camp biasa ngopi, logistik, makan segala macem, tidur. Ya teman-teman sih pada bangun pagi, cuman ya karena masih hujan jadi nggak jadi summit. Iya. Kondisi malam itu tuh hujan tuh nggak berhenti ya. Hujan nggak berhenti. Bahkan kita setelah bivak berdiri, kita bikin tenda-tenda tambahan atau flashlight tambahan itu masih dalam kondisi hujan ya bang ya. Jadi emang fisik kita terkuras habis di perjalanan selama dari Kuta ke Arban, kemudian di Arban pun lumayan masih hujannya. Dan kita mutusin nggak summit akhirnya. Tapi alhamdulillah juga nggak summit karena ternyata malam itu dilarang summit ya pagi itu ya. Ada teman-teman dari volunteer di Taman Nasional Gunung Ciremai itu yang jaga di pertigaan Apuy melarang atau memberikan arahan untuk tidak summit karena di atas badai. Gitu. Jadi kita ada beruntung tidak melakukan pendakian ke atas lagi karena akan membuang-buang waktu dan energi bang. Cuma gue gimana ya, pilihan Arban itu pilihan terakhir ya, pilihan sulit sebenarnya ya, kalau buat teman-teman pengen tahu. Karena Arban itu area pembantaian bang. Iya.
Itu berdasarkan apa cerita ya? Ya cerita-cerita inilah pembantaian PKI atau apa gitu kan. Alam gitu. Menariknya itu apa? Ada tulisan dilarang bicara sembarangan. Justru gue kenapa Arban gitu ya? Itu misteri buat gue. Tulisannya atau apanya nih? Enggak, kenapa malam itu kita bisa camp di Arban ya? Iya. Kalau menurut gue sih hitungan waktu aja sih. Cuman ya gitu loh. Settingan kita tuh kalau jalan dari mana sih Bang, dari base camp itu kan ke Cigowong itu 3 jam, dari Cigowong ke Pangguyangan Badak itu 1,5 jam gitu sampai Arban. Jadi kondisinya kalau dari base camp ke Pasanggerahan titik floating kita itu 7 jam, sementara kalau dari itu sampai Arban itu dari base camp ke Arban itu cuma 5 jam. Kita 10 jam ya? Kita 10 jam. Itu ini ya maksudnya semua sistem pergerakan, mentoring itu alhamdulillah kita udah on schedule Bang ya. Teman-teman juga kooperatif di lapangan. Kita nggak ada masalah gitu. Itu dia. Jadi gue berasa kayak walau alam gitu. Kita disetting untuk lambat dan camp di Arban. Ya mungkin mungkin Allah tahu. Kenapa nggak di Pangguyangan Badak? Ya mungkin Allah tahu gitu kan. Lo ngapain jauh-jauh gitu kan. Nanti juga badai. Enggak kan gitu loh. Arban itu kalau teman-teman yang suka naik Gunung Ciremai via Palutungan ya, itu salah satu tempat yang nggak enak yang lu untuk ngecamp ya. Di situ cuma ada 8 tenda lu bisa diriin. Dan di situ benar-benar ditulis jangan bicara sembarangan. Jadi hal-hal seperti yang kayaknya lu tuh nggak bebas gitu loh di Arban. Ada sesuatu yang apa sih membacanya kalau kita bicara mistis ya. Ada tulisan dilarang bicara sembarangan. Gitu. Emang kita ada kan nggak boleh bicara sembarangan gitu udah tahu. Tapi kenapa diingatkan lagi gitu kan. Dan ditambah lagi Arban area pembantaian lah apalah gitu. Kalau bicara sejarah sih, iya itu sih ini. Dan hawanya emang nggak enak di situ Bang. Ini sih bicara lagi. Menurut gue ya, menurut gue pribadi. Kalau kata orang kan di situ ada pembantaian gitu kan segala macam. Cuman kalau kata gue itu ada satu petilasan Bang, maksudnya ada satu tempat di Arban mana sih. Kalau kita datang di sisi kanan Arban, masuknya agak jauh lah paling. Jadi Bang Awe itu ya waktu dia ngingetin gue, dia bilang kita masih jaga ronda. Gue masih tidur di depan tenda teman-teman yang terindikasi indigo ini. Itu Bang. Jadi agak gue bilang apalagi nih udah. Gue refleks gitu ya. Refleks, gue doa ya, gue baca ayat rukyah gitu di telinganya. Terus tiba-tiba dia tertawa gitu Bang. Hihi gitu. Nanti bikin terang gitu kan. Memerintah dia atau yang benar-benar mengusir kita itu adalah sosok nenek-nenek yang menurut gue sangat menyeramkan gitu. Nenek-nenek yang sangat menyeramkan itu. Kalau menurut gue apa ya, dia bukan tertua sih, tapi yang memiliki kekuatan yang besar. Gue nggak tahu itu ini atau